dalam waktu dekat atau sudah ya disertifikasi ya Pak Denny ya, di mana SKKNI-nya sudah tersedia, betul Pak? Ya, betul saya termasuk yang tidak disertifikasi sebetulnya. Mantap ya. Sertifikasi saya banyak yang sudah expire, Pak. Saya kira kalau penyusun itu tinggal ngecap doang ya Pak. Sehingga ini juga menjadi satu apa ya, semangat ya, menambah proven bahwa hari Sabtu Minggu Pak Hairul ini masih nongkrong di ruang Zoom. Ini perlu diberikan big applause nih untuk komunitas ini ya. Baiklah, kita akan masuk ke materinya. Izin Pak Hairul saya share screen ya Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat ya Pak? Iya. Ini sedikit saja sebagai pendahuluan, kemarin sudah dibahas oleh Dr. Ramli, mengapa change management. UK, COVID, dan Indonesian Bright Future. Saya kira yang pertama sudah tidak usah dibahas lagi. Yang kedua, ini tentu saja mendorong setiap orang dan perusahaan untuk lebih efisien, efektif, dan produktif. Ini tantangan yang kemarin banyak disinggung oleh Pak Hairul, dengan sangat luar biasa sekali Pak Hairul ini. Dan saya menambahkan Indonesian Bright Future. I am proud, I think we are proud to be Indonesian. Ya. Jadi menuju Indonesia 2030, Indonesia 2045, semuanya menuju keadaan yang mencerahkan. Ya. Tentu saja tantangannya adalah untuk strategic procurement. Suara saya masih jelas Pak Hairul dan teman-teman semuanya? Jelas Pak, masih jelas. Masih Pak. Jelas. Cuma ada yang belum di mute, kayaknya minta tolong sama admin. Yang selain langsung bisa di mute ya. Kang, tolong di mute Kang. Ya baik, kita lanjut. Bahwa adapting to change management sebetulnya sesederhana aksesnya, ya, preparationnya, plan for the future, plan for the change, implement, dan sustaining. Jadi dalam hal ini tentu saja aksesnya ini, kalau tadi mendengar sharing-sharing dari Pak Denny, itu di eksternalnya adalah pergub, perwali, dan sebagainya. Di internalnya adalah kemauan daripada top management. Dan bukan hanya top management dalam hal ini, namun juga harus bottom up ya. Jadi tidak cukup top management saja di dalam setiap perubahan perusahaan, tapi juga harus bottom up, harus didukung oleh seluruh stakeholder di dalamnya. Kemudian preparation. Preparation dalam hal ini semuanya harus di-prepare. Kemarin sudah banyak dibahas, perlu kemauan, perlu kesiapan. Tentu saja perlu konsultan ya. Top and down itu, top down dan bottom up ini harus bersinergi.
Kemudian what to prepare, struktur organisasinya, SDM-nya, segala macamnya itu harus disiapkan. Plan for the change-nya jelas harus ada FGD di internal, harus ada kemauan dari top ya, dan seluruh bagian cross function dan cross layer. Jadi ini sebetulnya kalau merubah procurement saja itu tidak cukup, tapi harus merubah seluruh daripada komponen perusahaan sesuai visi dan misi. Kemudian implement for the change, for sure ya. Perlu perubahan peraturan dari CEO. Kemarin itu Pak Hairul sudah membahas banyak. Perlu kebijakan dari pemerintah, sedangkan sustaining-nya bila kemarin Pak Hairul mengatakan bisa save 10 atau 15-20%, maka kalau 100 M saja sudah teramankan 20 M. Nah, ini yang bisa dikembalikan lagi kepada para champion change istilahnya. Kemudian what to change. Yang pertama adalah planning. Ya. Planning ini seperti tadi disebutkan tadi, kalau boleh dikatakan Indonesia ini sudah punya NIK, nomor induk kependudukan, yang dulu hanya angan-angan. Tentu saja ini salah satu berita baik ya. Kemudahan untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang kalau tidak di planning ini tidak terrealisasi. Jadi selanjutnya kita masuk ke engagement. Engagement daripada setiap divisi kalau sudah melakukan perubahan tentu saja kita harus mampu menghilangkan ruang-ruang vakum. Istilahnya ruang vakum antar pengadaan dan supplier, vendor ya. Kalau kita berikan satu contoh di masa lalu ketika saya terlibat di dalam aktivitas mensuplai ke BPIS ya, IPTN, Pindad, PT Inti dan yang lainnya. Istilah atur saja itu berkonotasi yang negatif. Artinya saling mengerti lah dalam tanda petik seperti itu. Nah ini tentu saja engagement-nya harus dirubah. Team building atau team bonding. Jadi kemarin Pak Hairul menyinggung bahwa di strategic procurement itu karena long term menjadi partner ya jadinya. Bukan lagi sesuatu yang dua layer antara air dan minyak, tapi sudah harus emulsi. Eksekusinya ini memerlukan keinginan dari pihak pemerintah maupun dari pihak internal, dalam hal ini top management, CEO. Ya. Nah, sedangkan measurement-nya itu mengacu kepada efisiensi dan effectivity dan productivity. Improvement tentu saja ini satu hal yang never ending story. Nah, apa itu procurement change management?
Ya, kita sudah memahami di ruangan ini di hari pertama bahwa transaksional itu sudah bagian daripada masa lalu dan harus kembali atau harus mengikuti secara inevitable ke strategic procurement. Perlu mengelola perubahan dengan baik, baik struktur organisasi, budaya, dan strategi bisnis. Dalam hal ini, kalau kita bicara budaya perusahaan, itu satu hal yang besar, karena perlu jati diri perusahaan, ya, visi dan misi yang harus dirubah. Perlu perilaku-perilaku yang terpuji, hubungan dengan sesama insan, hubungan dengan pelanggan maupun vendor, hubungan dengan mitra kerja yang lain, hubungan dengan para pesaing yang lain. Konon sudah tidak ada persaingan di saat ini, dalam tanda petik. Kemudian kepatuhan pada peraturan dalam bekerja, transparansi dalam berkomunikasi. Apakah kita sudah transparan di dalam komunikasi, baik dengan vendor maupun dengan internal untuk informasi keuangan, katakanlah. Penanganan benturan-benturan kepentingan ini menjadi satu hal kepatuhan dalam bekerja berupa etika, ya. Pengendalian gratifikasi yang tentu saja ini sudah menjadi rahasia umum. Perlindungan terhadap aset perusahaan, perlindungan terhadap rahasia perusahaan. Jadi ada banyak sekali di mengelola perusahaan dengan baik, ya. Selanjutnya ada etika, ada etika bisnis dan etika bekerja. Jadi ini satu hal yang besar dan membutuhkan satu effort yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat the dream and the facts, ya, bahwa kita ini diestimasi akan menjadi the fourth largest country in 2050 dengan GDP US dollar 10.500-an, ya, billion. Nah, kenyataannya kita sudah nomor 10 besar lah dengan 3.000 billion US dollar. Yang tentu saja ini masih di-challenge dengan banyaknya kompleksitas untuk perubahan itu sendiri di berbagai sektor. Selanjutnya Indonesia procurement mau tidak mau akan menjadi salah satu one of the best practices, ya, in the world kalau segera mengimplementasikan strategic procurement. Jadi satu keniscayaan sekali lagi dengan adanya kenyataan kita menjadi 4 besar dunia. Nah, selanjutnya bahwa kita masih struggling dengan relatively kompleks transaksional procurement process. Kita melihat dari obrolan-obrolan di grup ini saja yang notabene pionir, ya, di Indonesia, ya, bahwa masih sedikit procurement di Indonesia yang sudah mengimplementasikan relatively menuju strategic procurement. Sehingga simple, fast, trusted, and sustainable itu sebetulnya bukan hanya dream kalau kita bisa memotong birokrasi,
long payment ataupun long administration ya, dan untrusted. Sehingga kita, kalau Pak kemarin istilahnya ada istilah apa, administratif itu menjadi profesional. Nah, ini sudah dibahas kemarin. Sedikit saja bahwa procurement transformation program itu meliputi, kalau lebih detailnya, satu adalah regulation-nya, yang kedua adalah sistem IT-nya, GCG-nya, dan sumber dayanya. Tentu saja ini kemauan pemerintah, saya kira ini perlu ada terobosan untuk mengusulkan ke orang-orang yang dekat dengan pemerintahan ya. Orang-orang yang dekat dengan decision maker untuk bisa dilakukan satu aksi di mana efisiensi yang bisa dicapai itu sungguh bukan, istilahnya sudah mengalahkan apapun yang sekarang dikejar oleh Kemenq dengan pajak ya. Kalau kemarin data mengatakan 75%, 85% itu urusan pengadaan, berarti ini yang mencengangkan dan akan mencengangkan pihak pembuat keputusan di pemerintah apabila ini disampaikan. Developing an integrated procure to pay supporting procurement system, ini sudah dijelaskan panjang lebar. To develop a strategic change management, organization structure, and human resource competency development and career program. Jadi mau tidak mau, karena semuanya sudah diatur nanti oleh satu peraturan bahwa katakanlah setiap insan procurement itu harus bersertifikat. Nah, saya kira ini lebih jelas lagi bahwa Bapak Ibu yang sangat luar biasa ini akan menjadi pionir-pionir ya. Dan dipastikan bahwa GCG ini menjadi salah satu best practices yang tidak terelakkan. Nah, ini sudah dijelaskan kemarin bahwa measure, analyze, improve, dan control itu adalah satu proses yang menuju ke perubahan di procurement, di strategic procurement change ya. Nah, apa yang kita lihat ini, kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan itu kan, katakanlah Toyota nih atau Astra ya. Nah, Astra ini punya UKM khususnya di daerah Jawa Barat yang saya ketahui. Katakanlah PT Stallion itu udah dari tahun 2000 ya, dibina menjadi UKM untuk mensuplai filter ya, untuk mensuplai spare part seperti rem, seperti itu. Nah, ini ternyata dari penjelasan Pak Hairul kemarin itu memang sudah already implemented, bahkan long time ago ya. Kemudian yang lainnya secara tidak terelakkan harus menyusul apabila government regulation itu is coming soon ya.
dan optimis Indonesia akan menjadi the fourth biggest economic power in the world ya, within 2030 and 2050. Ya, kalau ada interupsi pertanyaan ataupun ini silahkan ya Bapak Ibu ya. Masih bisa didengar dengan baik ya suara saya. Ya, how to start. Nah, ini yang menjadi satu tolok ukur bahwa yang pertama itu adalah change mindset. Why we have to change our mindset? Why we have to change ya? Kita sudah profit kok. Kenapa kita harus berubah? Kita sudah nyaman kok. Kenapa kita perlu berubah ya? Nah, saya kira ini yang harus kita yakinkan semuanya, khususnya di pihak para konsultan, bahwa apabila perubahan itu dilakukan dengan proses yang benar, maka hasilnya akan lebih luar biasa. Bahwa efisiensi, effectiveness itu akan save the company, akan kembali lagi ke pihak champion change ya, ke pihak Bapak Ibu sekalian yang notabene sebagai pionir-pionir daripada strategic procurement change. Kemudian produktivitas akan meningkat ya. Dan yang saya garis bawahi itu proud to be part of the Indonesian transformation to be a developed country. Ini yang kalau kita lihat di Jakarta atau di kota-kota besar, Bandung, Surabaya, bahwa kita ini saat ini serasa, kalau di Jakarta serasa di Singapura ya, MRT, LRT yang demikian luar biasa. Ya. Kemudian kalau kita lihat perubahan-perubahan yang dilakukan di infrastruktur ataupun perkereta apian lah istilahnya, sudah memanusiakan manusia, sudah memanusiakan kita semua ya dengan transformasi yang dilakukan. Nah, change mindset ini perlu diikuti dengan quick win, breakthrough. Kalau di dalam strategic procurement-nya itu benang merahnya ke apa yang bisa kita hilangkan dari yang menjadikan tidak efisien, yaitu para broker salah satunya. Nah, sehingga apabila ini dilakukan, diusulkan ya, oleh Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian ini akan menjadi leading champion ya, atau champion leaders ya, di dalam gerbong perubahan ini. Dan itu pasti diapresiasi. Ya, dipastikan itu akan mendapat apresiasi. Mengapa? Karena di dalam setiap perubahan itu sendiri sebetulnya ada reward dan apresiasi. Ya. Ini Pak Hairul yang lebih paham nih. Siapa yang akan terlibat di dalam PCM ini? Tentu yang paling merasakan dampaknya dari perubahan ini adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam rantai pengadaan. Mulai dari pihak internal, user, tim pengadaan, tim pengelola kontrak, tim penerimaan, keuangan, dan para supplier. Nah, kalau kita melihat tahapan manajemen perubahannya, ini sesuai dengan SKKNI, mohon izin Pak Denny. Ya.
Itu unfreezing, membuang proses lama dan menghentikan kebiasaan lama. Ya. Kemudian proses-proses yang tentu saja kemarin digitalisasi itu tidak terelakkan. Changing mulai sistem baru, transformasi proses utama, dan menciptakan tim untuk memfasilitasi transformasi yang diperlukan di seluruh organisasi. Dan refreezing adalah melibatkan praktek-praktek yang telah diterapkan, dipelajari, dan diterima oleh manajemen perubahan dan unit organisasi yang terkena dampaknya. Karena pasti ada resistensi di setiap perubahan ini. Nah, tahapan dalam procurement change management. Ini saya turunkan dari SKKNI bahwa tahap unfreezing itu adalah langkah kerjanya ya, buat visi perusahaan dan tentukan tujuan strategik procurement untuk semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan termasuk dengan penyedia strategis. Nah, pertanyaannya ini kan sebetulnya konkretnya ya. Target apa yang akan dicapai? Tantangan dan peluang apa yang kita hadapi selama proses perubahan? Siapa yang akan merencanakan perubahan itu? Selanjutnya, bagaimana kita membangun kesadaran seputar perlunya perubahan? Siapa yang akan bertanggung jawab dan untuk apa? Nah, dalam tahapan selanjutnya, perubahan itu kita harus memetakan proses utama untuk perubahan itu sendiri. Proses-proses yang tidak efisien semuanya dipangkas. Identifikasi kebutuhan finansial dan pendorong biaya. Tentukan materi kerjanya, kembangkan skema insentif, dan mengelola penolakan ya, ini sesuai dengan GCG-nya, dengan path-nya, apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan dinyatakan melalui perubahan ya. Selanjutnya kebutuhan finansial tadi, dari mana kita mulainya, apa langkah-langkah selanjutnya untuk menghasilkan perubahan yang sukses, bagaimana menyebarkan inisiatif-inisiatif baru, serta berapa banyak yang harus kita investasikan untuk inisiatif baru ini. Ya. Selanjutnya, petakan proses utama untuk perubahan. Apakah itu layak? Bagaimana kita mengukur dan mengontrol biayanya? Identifikasi kebutuhan finansial dan pendorong biaya tersebut. Bagaimana kita menilai kemajuan kita, progresnya, apa yang kita inginkan, bagaimana kita berbagi manfaat dan risiko dengan mitra rantai pasokan kita, para supplier, dan bagaimana kita mengidentifikasi, memahami, dan mengelola penolakan di seluruh organisasi. Ini yang disebut resistance tadi. Ya, tahapan unfreezing meliputi petakan proses utama untuk perubahan, identifikasi kebutuhan finansial dan pendorong biaya. Ini tadi sama ya. Tambahkan bagaimana kita menyebarkan inisiatif baru, bagaimana berapa banyak yang harus kita investasikan untuk inisiatif baru tersebut. Apakah itu layak untuk diinvestasikan? Dengan pertanyaan tentu saja bagaimana kita menilai kemajuan kita dan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, sampai di sini tahapan unfreezing tadi
bagaimana kita mengumpulkan data kinerja dan pantau kemajuan saat ini. Kemudian semuanya harus dirayakan dan diakui kesuksesannya. Ini selalu di dalam champion change ada apresiasi-apresiasi ya. Nah ini yang tadi disebutkan bahwa apapun yang dihasilkan dari efisiensi, productivity, dan effectivity ini akan dikembalikan ke para champion change. Ya. Pak Denny, silakan ada tunjuk tangan beliau. Oke, ya, baik. Pak Denny. Terima kasih Pak Robi. Ini luar biasa nih presentasinya ya. Yang jadi menarik tuh adalah ya ketika change ini berjalan gitu. Kemudian saya juga pernah ikut-ikutan lah di proses yang change yang kecil ya. Bagaimana gitu Pak Robi ketika justru handicapnya ada di topnya gitu, bukan di mid ya. Justru sebenarnya di mid sama di lowernya tuh pelaksana supervisi mereka sudah sangat antusias dengan perubahan, rencana perubahan. Tetapi kemudian di mid, di top, dan kemudian di bagian yang meng-approve desain perubahan itu justru tidak berani mengambil keputusan. Jadi misalnya kalau yang saya pernah tahu tuh, kita sudah bikinin konsep tentang bagaimana si prosedur itu bertransformasi ya, berubah. Kita sudah buatkan. Oke, gitu. Si tim juga oke, si top management juga awalnya oke. Tetapi ketika si draft ini kita dorong, karena kan harus ada approval ya, legalisasi kalau di BUMN itu sebenarnya harus ke bagian legal, ya, bagian legal dan kebijakan masuk ke situ. Nah begitu masuk mereka bilang oh nggak bisa seperti ini, nggak boleh. Dan itu frankly speaking-nya jangankan si konsultan, si direksinya pun nggak bisa berkata-kata gitu. Ketika si legal dan si pengambil kebijakan bagian penalahan kebijakan berkata seperti itu. Which is ketika legal dan bagian kebijakan juga oke, si direksi kan maju juga tuh nanti ke komisaris ya. Komisarisnya bilang juga seperti itu. Oh nggak bisa seperti itu gitu kan, hanya balik lagi ke awal. Nah, yang ini menjadi menarik adalah bagaimana ketika si change dulu justru yang menjadi resistance faktornya si decision maker gitu Pak Robi. Bagaimana tuh Pak Robi menyikapinya? Terima kasih Pak Robi. Wah ini pertanyaan yang langsung ke jantung nih Pak Denny. Bahwa justru memang Pak Denny di dalam beberapa pihak ya, justru yang tidak konsekuen betul sekali. Itu adalah atau yang menanyakan tentang atau yang menolak perubahan itu adalah dari top management. Nah ini yang sebetulnya menjadi ironis ya, bahwa top management sendiri yang menginginkan efisiensi dan productivity serta effectivity. Efisiensi yang tadi yang kemarin kita bongkar habis itu menurut saya ini adalah kekuatan bangsa ini ya. Sehingga tentu saja ini menjadi satu tantangan ya. Nah, pasti baik di pihak BUMN ataupun swasta pasti apabila CEO sudah mengatakan jangan, ya semuanya akan kembali lagi ke awal ya. Akan mubazir lah. Jadi ini yang harus didorong melalui satu suasana yang lebih kondusif ya. Nah ini tidak mudah. Jadi mungkin ada tanggapan dari para peserta Bapak Ibu sekalian yang terjadi di institusinya masing-masing mengenai apa yang diutarakan Pak Denny ini. Atau dari Pak Hairul ada tanggapan? Kayaknya memang begitu.
Gitu, Pak. Itu memang challenge kita, Pak. Jadi kalau saya lihat, kalau kata-kata Bapak itu kan bukan tidak mungkin, tapi belum. Bukan tidak bisa, tapi belum. Jadi saya keep optimis saja pada suatu saat. Mudah-mudahan change ini bisa terlaksana. Itu aja, Pak. Pak Robi, kalau boleh nambahin, misalnya bagaimana ya, karena ini mungkin pernah dicoba ya, dan lumayan berhasil, tapi saya nggak tahu bagaimana kalau di set enterprise dilakukan, apakah hasilnya akan sama. Kalau yang di change-nya corporate tuh biasanya kita bagi 3 tim bahkan si konsultan itu, ya. Jadi bergerak 3 aktivitas. Satu tuh adalah dia bergerak ke supervisi pelaksana, ya, karena ini memang dia prosesnya ada di sana. Kemudian bergerak satu tim khusus melobi top management dengan level bahasa yang sekelasnya dengan si top management gitu kan. Nah, satunya lagi bergerak ke regulator. Jadi ada 3 tim yang paralel bekerja gitu kan. Karena kalau selama ini kadang-kadang yang saya rasakan kita mungkin keliru melakukan improvement atau hanya selesai di sekedar konsep, karena yang kita rangkul, yang kita dekati, yang memang dibukain aksesnya adalah para pelaksana dan supervisinya. Tapi decision maker-nya tidak ada yang menjadi konsultannya buat mereka. Dan itu harus satu tim sendiri, karena mungkin decision maker bahasanya berbeda, jadi di bahasa awang sana gitu, di atas ya. Habis itu ke regulator, karena harus dibuka 3 pintu gitu ya. Ya ke 3 pintu itu gitu kan. Jadi regulator, kemudian decision maker, dan pelaksana. Apakah itu mungkin gitu Pak Ruby, kalau hal itu dilakukan ya? Kalau dalam konteks government, karena di corporate kita hanya nemu satu tuh yang jadi sandungan. Begitu masuk ke regulator, tumbang semua timnya. Tidak berhasil. Begitu masuk ke regulator, tim itu tumbang. Tapi kalau ketemu direksi sih masih oke, karena kan di corporate, direksi kan owner rata-rata ya. Direksi dengan owner paham di satu lini lah gampang. Tapi begitu yang tim regulator dengan sangat menyesal, gagal tuh biasanya misinya. Begitu, Pak. Menarik sekali Pak Denny. Saya juga pernah terlibat di dalam restructuring satu perusahaan ya. Bahwa memang yang Pak Denny sebutkan tadi itu, bahwa top management ini perlu dilobi secara dengan bahasa-bahasa dewanya mereka lah. Ya. Jadi kalau kita tidak mengupdate informasinya, yang ada adalah keluar biaya untuk champion change katakan, nah itu akan menjadi salah satu resistensi dari mulai yang kecil seperti itu ya. Tapi kalau kita update bahwa progresnya itu bisa menghemat sekian, yang tentu saja secara teknisnya istilahnya bisa melalui total quality improvement ya. Salah satunya adalah itu top management akan manggut-manggut kalau sudah bicara tentang penghematan ya istilahnya. Nah, kemudian yang pelaksana, saya setuju itu relatif lebih mudah sulit lah. Tapi relatif untuk pelaksana ini relatif bisa lebih mudah diyakinkannya ya. Walaupun di situ ada ruang-ruang vakum. Ruang-ruang vakum yang kita saling mengerti istilahnya. Bahasa kita ini kepala, kedipan mata ini semuanya bermakna gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang orang ngangguk-ngangguk di depan kan belum tentu. Pak Robinya kebut itu mohon dibantu dibuka. Iya. Siap, tadi ada back sound ya. Justru ini sangat menarik. Mungkin ada testimoni dari, kalau saya lihat kemarin itu Pak Azik ya, dari Kemenkyu ya. Karena Kemenkyu ini kita lihat sudah banyak melakukan transformasi, terobosan transformasi ya di
Apabila ada di ruangan dan berkenan Pak Aziz, Pak Muhammad Siap, Aziz, Pak. Siap. Mohon izin, Pak. Jelas suaranya, Pak? jelas sekali Pak. Mungkin Bapak bisa sharing di Kemenq Pak mengenai Ya, mohon izin. Saya lagi di jalan. Jadi memang ini sesuatu yang menarik untuk dimulai gitu ya. Pengalaman kami di Kemenq mungkin kami diuntungkan ya. Diuntungkan oleh satu kondisi di mana reformasi itu menuntut adanya kementerian yang harus memulai gitu, berubah. Dan ya bagaimanapun mungkin karena leadership dari Bu Menteri Sri Mulyani saat itu ya, akhirnya dari atas itu mulai turun kebijakan untuk segera berubah gitu. Jadi memang betul ya, ketika perubahan itu dimulai dari atas itu sangat efektif dan sangat lebih cepat dibandingkan kalau dari bawah ya. Dan yang dilakukan sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Denny ya, kita meng-hire konsultan dan dia bergerak di 3 sisi tadi. Dari sisi regulasi, dari sisi pemimpin ya, atas, dari sisi teknis di lapangan. Kemudian ketiga arah itu bekerja dan akhirnya menghasilkan sebuah master plan transformasi kelembagaan. Dan hingga saat ini efektif sekali tuh ketika LKPP misalnya memiliki kebijakan reformasi organisasi pengadaan UKPBJ. Nah, itu responnya cepat. Silo-silo antar unit yang biasanya jadi kendala untuk bersinergi dari tahap hulu ke hilir ya. Pengadaan itu kan tidak hanya tender, mulai dari perencanaan hingga nanti pemanfaatan aset atau output dari pengadaan itu relatively lebih mudah lah gitu. Ada tantangannya, tetap ada silo-silo itu tetap sepertinya nggak mungkin 100% hilang ya. Ya karena ini kerjaan saya, bukan kerjaan, ini kerjaan Anda, bukan kerjaan saya, ngapain saya kerjain. Nah, kira-kira begitu ya. Itu mungkin sampai kiamat akan selalu ada itu. Khawatir dibebani oleh kerja-kerja tambahan gitu ya. Karena memang mungkin tusinya sudah dirasakan overburden. Dan memang risiko dari perubahan ya begitu ya. Pasti akan ada kerja-kerja tambahan dalam tanda kutip yang itu akan sangat membebani dan harus ada komitmen dan kesadaran dari semua pihak, khususnya dari pimpinan tadi ya. Apalagi kalau bicara kebijakan makro ya, dalam konteks yang sedang kita bicarakan ini kan efeknya bisa ke mana-mana ya. Ketika memang kita membenahi supply chain itu, ya kita membenahi dari hulu ke hilir, nggak hanya sisi regulasi, dari sisi infrastrukturnya juga harus disiapkan, dan itu akan menyinggung banyak lapak-lapak yang sekarang sudah nyaman kan, orang-orang tertentu sudah nyaman dengan lapaknya, dan ini merupakan kerja keras yang saya pikir LKPP sudah mulai, sudah lama, tapi mungkin ya bersinggungan dengan unit-unit atau komunitas-komunitas yang seperti ini yang akhirnya menghasilkan aturan PBJ yang sekarang ada gitu. Dan itu memang bukan kerja mudah ya. Mungkin saya setuju ya ketika dimulai dari BUMN atau BLU yang memang relatively dia lebih lepas gitu dari banyak kepentingan, mungkin akan bisa ini ya segera dimulai, intinya begitu ya. Mungkin gitu ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Aziz. Ya Pak. Jadi memang seperti dari beberapa pendapat ya, dari sharing-sharing kemarin ya, bahwa itu dipastikan harus top down. Walaupun itu harus disambut dengan antusiasme dari para pelaksana. Nah, kalau kita melihat Ibu Sri Mulyani contohnya itu sangat luar biasa sekali kepemimpinannya ya, sangat strong, sangat visioner. Sehingga kalau kita lihat apa yang di-sharingkan oleh Pak Aziz tadi, ya tidak heran ya kalau memang Kemenq akan menjadi salah satu leader di dalam perubahan ini. Nah, baik, kita lanjutkan. Pak Denny mungkin ada tambahan komentar, Pak? Sebelum cukup sih ya. Cuma memang menarik sih nih Pak ketika tadi ya ngebahas transformasi itu. Cuma mungkin nanti kita juga minta
tunjuknya minta saran nih dari Pak Robi ya, bagaimana membentuk 3 tim itu yang paralel gitu. Karena kadang-kadang kalau teman-teman konsultan kan ketika dari satu tim ya, itu kadang-kadang mungkin perpaduan proses kerjanya. Jadi misalnya ada yang di handle pelaksana, supervisi satu proses, ke decision maker satu pendekatan, ke regulator satu pendekatan. Nah, mungkin nanti saya minta kiatnya, gimana sih yang ngadepin regulator? Karena dari berapa kali yang kita lakukan, ini yang suka mentok tuh kalau ngadepin regulator. Kalau yang di internal sama top management, alhamdulillah so far terkendali lah ya. Cuma yang ke regulator ini yang kadang kita jadi patah arang gitu kan. Nah, akhirnya kita ya lanjut itu selesai gitu. Yang kadang jadi Siap, lanjut. siap. Ya, ini Pak tentu saja akan ditindaklanjuti oleh Pak Hairul ya di dalam training-training berikutnya ini. Ya. Oh, Pak Robi, perkenalkan ada teman yang baru gabung nih, Pak Raizal. Oh, Pak Raizal, selamat datang Pak Raizal Munir. Beliau ini mantan senior vice president di Bank Mandiri. Beliau mungkin bisa cerita tuh bagaimana transformasi procurement yang di era Pak Raizal. Masuk langsung saya tahu dong berpendapat kan Pak Raizal. Oh, Baik, Bank Mandiri luar biasa transformasinya. Monggo Pak Raizal. Terima kasih Pak Denny, Pak Robi, Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin saya sharing dan sependapat Pak dengan tadi pendapat dari Bapak yang dari Departemen Keuangan juga Pak Denny. Semua itu kuncinya akhirnya pada leadership, jadi top pimpinannya. Yang kalau memang ada goodwill-nya itu akan memudahkan proses transformasi ini gitu ya. Kebetulan waktu itu waktu pengalaman saya itu eranya memang top manajemennya bukan top manajemennya, jadi tidak semua top manajemen tapi di root-nya waktu itu sangat punya strong leadership gitu ya, jadi sangat membantu pekerjaan transformasi di bidang procurement itu sendiri, walaupun juga perlu dengan satu misalnya di root sudah komit tapi kan ada beberapa direksi lain gitu ya, ada beberapa komisaris juga seperti tadi Pak Denny bilang ada hambatan gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana, karena waktu itu cukup ya suasana kita waktu itu cukup demokratis, jadi semua tuh men-challenge gitu, tidak hanya walaupun di root sudah komit gitu melakukan transformasi, tapi yang lain juga tetap men-challenge gitu ya. Apalagi direktur-direktur bidang yang tadinya memiliki kekuasaan di bidang procurement yang sangat besar gitu, yang akhirnya mungkin akan terimbas dengan adanya transformasi ini atau dengan adanya change management itu. Itu sangat kuat sekali tuh tantangannya gitu ya, sampai pernah saya dibilang saya nggak tahu apa-apa mengenai misalnya di bidang promotion ya, untuk pengadaan bidang promosi gitu. Memang terus terang saya juga nggak tahu karena background saya dulu IT gitu ya. Tapi pokoknya udah kita harus kuat mental juga. Nah, ada satu hal mungkin yang juga mendukung saya rasa ya, mungkin sangat cocok ya dengan situasi sekarang. Kalau zaman susah lebih gampang, Pak. Karena kita bisa meyakinkan, terutama di corporate ya, saya mungkin sama juga di government juga gitu ya. Karena kita bisa meyakinkan bahwa dengan efisiensi di procurement itu, dampaknya akan lebih besar dan lebih mudah daripada kalau kita meningkatkan usaha di bidang misalnya sales gitu ya, di bidang penjualan kita gitu ya. Karena kalau kita jual satu produk dengan harga 100, itu tidak akan menghit bottom line kita 100 kan? Betul kan Pak ya? Iya. Kita jual satu produk 100 gitu, atau total produk 100, tidak akan menghit bottom line kita atau laba kita 100. Nggak akan nambah 100 kan? Karena ada cost-cost lain. Tapi begitu kita melakukan efisiensi 100 di cost, bottom line kita kan naik 100. Langsung berasa gitu. Jadi akan lebih efektif. Nah, kondisi-kondisi itu juga yang dulu kita yakinkan, karena biasanya kalau top management itu kan ngelihatnya cuma finansial aja, ada untungnya nggak buat saya gitu kan.
apalagi bagi komisaris gitu. Kalau mereka yakin bahwa ini memang lebih efektif gitu, ada dampaknya buat secara finansial, mereka mungkin akan lebih gampang untuk diyakini. Karena kan image kita tuh kalau mengenai procurement kan apa sih Pak? Prosedur kan Pak? Wah ini pasti perbaikan prosedur akan lebih ribet, akan lebih susah. Terus tadi yang ada siapa yang menyinggung mengenai ada kerajaan-kerajaan apa namanya, kerajaan-kerajaan kecil yang akan terganggu gitu ya, kekuasaan-kekuasaan kecil yang akan terganggu. Tapi kalau begitu kita kasih lihat bahwa ini secara corporate akan mendatangkan benefit yang sangat cepat gitu ya. Apalagi dalam kondisi susah begini kan Pak, untuk jualan kan susah, ya kan? Kita akan jualan susah. Tapi kalau kita internal akan mengefisienkan proses kita akan lebih mudah dan hit ke bottom line-nya akan lebih cepat gitu. Siap. Mungkin itu Pak. Jadi menurut saya ada 2 faktor yang paling penting. Satu, saya setuju leadership karena juga pengalaman setelah jadi konsultan gitu ya. Seperti Pak Denny bilang tadi, di level menengahnya oke, setuju Pak, ini bagus, ini bagus. Kita bisa kerja cepat, bisa efisien, nggak ribet gitu ya. Tapi begitu ke atasnya, ke manajemennya, wah mentok gitu ya. Lain misalnya pernah juga pengalaman saya yang minta gitu karena dia pindah dari satu perusahaan yang ke perusahaan lain yang dimana perusahaan yang sebelumnya dia sudah melaksanakan transformasi ini, langsung manggil kita, tolong bikin ini, tolong presentasi, yakinin manajemen yang lain itu lebih enak gitu. Jadi pertama saya setuju sekali leadership sangat penting, dan kedua juga mungkin background finansialnya juga harus lebih penting untuk corporate terutama ya. Kalau untuk government mungkin benefit lainnya yang lebih social benefit atau benefit lainnya yang perlu ditonjolin dengan adanya transformasi ini. Jadi jangan timbul kesan seolah-olah ini hanya perubahan prosedur, perubahan hanya merubah kerajaan-kerajaan kecil gitu ya. Nah itu mungkin itu saja Pak sementara. Ya. Pak Rizal ini. Nambah Pak Robi dikit, Pak Robi. Yap. Pak Robi. Ya Pak Heru. Boleh saya tambahkan sedikit tadi strong point dari Pak Rizal. Pak Rizal ini dari Bank Mandiri, temannya Pak Yandi ya Pak ya? Iya Pak. Saya kenal. Beliau tuh yang gedein saya itu Pak. Jadi gini Pak. Jadi satu yang saya lihat, kalau Bapak semua lihat presentasi saya kemarin, uang yang keluar dari satu organisasi itu cuma kelompoknya 3 Pak. Satu adalah untuk kewajiban internal perusahaan, kalau di perusahaan kepada karyawan atau konsultan, SDM cost. Nah, yang kedua itu adalah biaya financial. Biaya financial ini bisa pajak, insurance, dan bayar utang dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat dari masing-masing organisasi, terutama yang primer sektor. Primer sektor ini adalah sektor industri yang mengambil bahan baku, menjual bahan baku seperti tambang, minyak, dan lain-lain. Itu sektor ini cost procurement-nya itu bisa 80-87%. Dan cost of employees-nya itu paling sekitar maksimum sudah 10%. Artinya kalau kita bisa melakukan saving dari let's say tadi ekstrim 80%, 20% saja, 16% itu more than 100% uang yang untuk SDM. Nah ini adalah komitmen Pak. Saya pernah deal dengan salah satu perusahaan. Saya bilang kalau saya melakukan saving sekian persen, saya waktu itu sukses sampai 26%. Anda berapa persen mau kembalikan ini kepada karyawan? Nah, manajemennya deal, oke, kita kasih 30%. Nah, ini adalah triggering awal, seperti Pak Rizal sebutkan tadi, harus ada insentif, Pak. Dan itu sudah banyak proven model di seluruh dunia. Bagaimana dia memberikan apresiasi kepada karyawan karena profit, ada terjadi profit kenaikan profit atau profit enhancement. Dan profit enhancement yang paling efektif itu bukan dari sales, tetapi dari bagaimana kita mereduce cost. Dan mereduce cost yang paling mungkin, tidak mungkin mereduce gaji, tidak mungkin mereduce financial costing, pajak dan lain, satu-satunya adalah procurement
atau supply chain cost. Nah, ini untuk case korporasi. Nah, untuk case yang namanya government, itu sudah dicontohkan oleh konsep entrepreneurship government. Itu dibuat program pengadaan. Itu juga uang cuma 3. 1 gaji, kedua adalah bansos atau hibah, ketiga adalah pengadaan. Nah, kalau kita bisa melakukan pengadaan yang benar, akan terjadi drivers naiknya PAD, Pak, kalau di daerah itu. Nah, kalau kenaikan PAD itu adalah seperti profit ataupun income dari satu APBD dari source mereka sendiri. Itu kepala daerah bisa mengeluarkan tunjangan kinerja. Nah, tadi pagi saya sudah share di grup yang namanya Makassar Hebat. Itu luar biasa. Hari ini PAD itu paling tinggi 10-15%. Sisanya masih dari APBN dropan transfer pusat. Nah, artinya si kepala daerah ini bisa berfungsi seperti CEO di satu korporasi, mengelola PAD daerahnya, sehingga PAD-nya naik, dan PAD yang naik akan masuk ke APBD, dan kepala daerah dengan satu surat bisa mengeluarkan tukin. Mungkin itu ya Pak ya, intensif. Jadi udah ada modelnya Pak, jadi tinggal bagaimana mengimplementasikan. Jadi saya melihat ini challenge kita dengan pengadaan, kita bisa mensejahterakan banyak orang dengan cara yang halal. Jadi ada toolsnya kalau kita mau. Nah ini mungkin challenge-nya Pak Robi, bagaimana kita yakinkan top management, kenapa kita bicara BLU dan BUMD atau BUMN, karena mereka bisa melakukan aturan sendiri. Nah bagaimana kita challenge bahwa dengan melakukan strategic procurement atau transformation procurement, insentif yang akan diterimakan oleh seluruh karyawan terlibat itu akan sangat signifikan. Dan itu sangat mungkin bisa. Mungkin gitu Pak Rijal, saya menambahkan tadi pointersnya benar, harus ada driver insentif. Dan insentif yang paling tidak diomongkan orang itu adalah transfer rekening bulanan yang bertambah 2-3 kali lipat sebulan Pak Robi. Nggak usah pakai macam-macam, kita bilang aja nih kita jalan, ini kita saving, ini Anda dapat bonus. Benar nggak Pak Rijal? Kira-kira gitu Pak Robi. Betul sekali Pak Syahidin. Iya Pak, saya tambahin. Saya pernah waktu saya di BUMN itu Pak, sebelum Mandiri masih di Legacy Bank sebelumnya. Waktu itu kan kita krisis ya, 97-98 krisis. Kita yang junior itu dikumpulkan oleh direksi untuk katanya sharing usul lah gitu, apa-apa dari yang junior ini yang bisa untuk breakthrough gitu ya. Saya ingat tuh pesan teman saya seperti Pak Syahidin bilang tadi, kalau di perusahaan-perusahaan minyak itu ya Pak ya, setiap divisi itu bisa mengusulkan efisiensi, terus savingnya bisa dibagi menjadi bonus divisi itu kan, begitu ya Pak ya? Benar. Nah, saya ingat tuh teman-teman saya bilang gitu, saya usul begitu Pak di depan forum direksi itu. Saya ingat banget tuh masih Legacy Bank dulu ya. Terus semua diam, gak ada yang nanggepin. Waduh, saya takut tuh, saya takut sekali waktu itu karena saya pikir wah saya salah ngomong nih, saya pikir nih. Terus topiknya ganti gitu. Begitu selesai bubar, yang senior saya langsung deketin saya. Yang Bapak omongin itu benar, tapi waktunya nggak tepat karena itu banyak motong benefit direksi dia bilang. Karena kita tahu semua di mana ketidakefisienan. Teman-teman yang senior bilang begitu Pak. Jadi timing juga perlu juga sih Pak. Jadi memang kadang-kadang kita di bawah tuh tahu di mana yang sumber permasalahan, tapi kadang-kadang untuk membenahinya kita perlu challenge untuk meyakini yang akan terdampak dengan pembenahan, begitu ya Pak ya mungkin ya. Perlu ahli-ahli change management. Tambahnya Pak. Luar biasa Pak Rizal dan Pak Hairul tadi Ya, Pak. Memperkaya nih daripada diskusi di pagi hari ini. Baik, tampaknya untuk kiat-kiat Pak Denny itu nanti di next session nih Pak Denny. Karena waktu nih ya. Ya, siap-siap Pak. Silakan dilanjut. Nah, baik. Biasa nih sharingnya nih. Baik, strateginya tentu saja kita harus tadi meniadakan broker ya. Develop the shortest chain to the source, kemudian work with maintenance outsourcing company to get preventive support part. Kemudian work with user to get non
MO parts and consumable estimate volume. Ya. The more confirm estimate purchase from user, the more definite order for the supplier. Ini sebetulnya teknisnya kemarin sudah banyak disinggung oleh Pak Hairul. Nah, intinya sebetulnya adalah setiap orang itu mau kembali ke masa lalu atau diam di masa lalu atau menapak ke masa kini, di mana sekali lagi bahwa procurement change management ini tidak terelakkan menuju ke strategic procurement. Ya. Nah, tadi Pak Rizal sudah banyak menyinggung secara praktisnya bahwa disepakati juga bahwa reduce cost ini adalah salah satu yang akan memberikan benefit, sehingga proses pengadaan akan menghasilkan satu best value. Ya, yang kemarin disinggung bahwa best value ini relatif harus dideskripsikan lagi dalam satu hubungan antar supplier dan best value, bukan hanya best value untuk para pemegang kepentingan di internal perusahaan, tapi juga untuk para supplier kita. Ya, kalau kita menilai apa keberhasilannya strategic procurement ini, ya hanya 3, bahwa satu cost reduction, yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Rizal dan diiakan oleh Pak Hairul, ya, bahwa ini akan melebihi sales sebetulnya, sehingga service levelnya up dan increase profit. Nah, ini yang akan menyentuh apa yang kata Pak Denny tadi. Kalau sudah bicara increase profit, top management, iya. Ya. Tapi kalau kita tidak info, tidak update tentang profit ini, maka dia akan resistance. Nah, what next? Satu-satunya adalah ensure the CEO for the better future. Ya. Dan data ini kalau Pak Asik kemarin berkomentar, ini harus disampaikan sampai ke tingkat menteri, bahkan ke presiden. Ya. Tentu saja ini menjadi tantangan dan tugas kita bersama. Kenapa? Karena we love this country. Ya. Kita militan merah putih gitu. Waktunya untuk berubah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau kita bukan kita, siapa lagi? Ya. Nah, key-nya apa? Key-nya adalah trust. Tadi Pak Rizal juga mengiyakan, kalau terlalu dini mengemukakan ide, maka akan ada kecurigaan-kecurigaan atau dicurigai. Ya. Nah, saya akan menayangkan, kalau Bapak Ibu berkenan, ada film 5 menitan, berkenan untuk menayangkan tentang trust ini, Bapak Ibu. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Waduh, kok pencet. Bisa terlihat tidak, Pak? Bisa Pak, nonton putar. Terlihat Pak. Ya, terlihat Pak.
today's global marketplace, speed is everything. And in my experience, one thing creates speed more effectively than anything else. That one thing is trust. It's the hidden variable that changes everything. One time I hired a guide to take me fly fishing. While we were fishing, he asked me, "What do you see?" "I see a beautiful river." "Do you see any fish?" "No." Then he told me to put on a pair of polarized sunglasses. Suddenly, everything looked dramatically different. I could see through the water, and I could see fish, a lot of fish. Suddenly, I saw enormous possibilities that I had not seen before. The fish were there all along, but until I put on the glasses, they were hidden. The speed of trust works the same way. More than any other factor, it can reduce costs, increase productivity, enhance innovation, improve collaboration, and increase value. It's there, but it's beneath the surface. And unless we have eyes to see it, it will stay hidden. The speed of trust affects every organization, every relationship, every interaction, 24/7, 365 days a year. And when trust isn't there, speed goes down and cost goes up. As noted author Francis Fukuyama has said, widespread distrust in a society imposes a kind of tax on all forms of economic activity, a tax that high trust societies do not have to pay. Look at any organization. How much time and money are wasted on low trust taxes like redundancy, bureaucracy, politics, and fraud? What kind of difference would it make if you were to eliminate those taxes and instead receive the dividends of high trust, such as better innovation, faster collaboration, and improved execution? Recently, Warren Buffett, the CEO of Berkshire Hathaway and one of the world's most trusted business leaders, acquired McLane, a $23 billion subsidiary of Walmart. Now, typically, a merger of this size takes a year or so to complete. It can also cost several $1 million as both sides work to verify and validate all kinds of information. But because both parties operated with high trust, the deal was made with one 2-hour meeting and a handshake, and it was completed in 29 days with no due diligence. Warren Buffett said, "We knew everything would be exactly as Walmart said it would be," and it was. Now granted, most of us aren't involved in Warren Buffett-sized deals, but the same principle applies in any relationship on any level. Jim is a vendor in New York City. Every morning he sets up his shop on the street. At one point, Jim realized that long lines at his shop were discouraging potential customers and causing people to take their business elsewhere. He realized that it was taking him much too long to make change for his customers. So Jim decided to put a basket full of change on the side of his stand and to trust his customers to make their own change. Make my own change. Sure, you know I can trust you. Sure, I can do that. Most customers responded to this trust by being completely honest, and many left him with a larger than normal tip. He was also able to move customers through twice as fast. As a result, he doubled his business with no additional cost, and his customers became more loyal because they liked being trusted. You can see the speed of trust in the success of companies like eBay. Pierre Omidyar, the company's founder, was asked about the most significant thing he's learned. He replied, "The remarkable fact that 135 million people have learned they can trust a complete stranger. That's had an incredible social impact. People have more in common than they think." You can also see the speed of trust in return to shareholders. A Watson Wyatt study shows that total return to shareholders in high trust organizations is almost 3 times higher than the return in low trust organizations. So what do you do about it? How can you increase trust and gain all the dividends that flow from it? It starts with 2 things: character and competence. Consider character. In the 3rd round of the Italian Masters, Andy Roddick was paired against Fernando Verdasco.
It was match point in favor of Roddick. Verdasco hit the ball, the line judge called it out, and the crowd assumed Roddick had won the match. Oh, and the double fault call. It's all over. Oh, wait a minute. No, it's not over. But Roddick pointed out to the umpire a slight indentation on the clay court, which showed that the ball had landed on, not beyond the line. Everyone was amazed. Roddick had made a call against himself, and as a result, he lost the point and he went on to lose the match. But he gained something far greater. He gained credibility and trust. How do you think the umpires are going to respond the next time Andy Roddick challenges a call? Extraordinary match to witness. He's won a lot of friends. He's such a great guy on the court. And what we saw there just typifies the young man. Now, what about competence? Character is essential, but it's not enough. Think about a surgeon. You could trust his character, but unless he is extremely competent and has a strong track record, you're not going to want him coming at you with a scalpel. As Craig Weatherup, former CEO of PepsiCo, has said, you can't create a high-trust culture unless people perform. Leaders with character and competence have credibility. They create teams and organizations that are not taxed by the tremendous burden of low trust. Nothing is as fast as the speed of trust. Nothing is as profitable as the economics of trust. Nothing is as central to leadership as relationships of trust. Once you see the pervasive power of trust and work to build it in your team and organization, it will make all the difference. Ya, luar biasa sekali, masih di atas 75 orang, masih di tempat ya. Jadi kalau kita ya. Jadi dari film tadi kita semua sudah menyaksikan Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam, kalau tadi kuncinya adalah trust ya, maka trust organization akan 3 kali higher profit ya, get higher profit than the lower trust organization. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa yang ada di dalam aktivitas Introduction to Strategic Procurement Change ini, kita butuh kompetensi yang nanti tentu saja akan ada di seminar-seminar berikutnya. Namun tentu saja tidak cukup hanya kompetensi tanpa satu karakter yang baik. Nah, karakter yang baik ini adalah dari willingness to change ya, untuk menciptakan kredibilitas daripada masing-masing company kita. Nah, sehingga kalau kita melihat kembali ke key success faktornya sebetulnya adalah the man behind the gun. Kuncinya adalah kita semua. Tinggal kita mau atau bukan mau atau tidak mau sebetulnya ya. Mau tidak mau ini boleh dibilang sangat naif ya. Kita siap atau tidak, itu mengutip apa yang Pak Hairul katakan. Nah, kalau saya
menggarisbawahi, intinya sebetulnya ini kita ditantang untuk membuktikan kepada masyarakat kita, membuktikan pada dunia bahwa kita ini mampu untuk menjadi one of the proud, the best ya, the big four ya, in the world. Jadi dalam hal ini tentu saja harapan kita akan menjadi bangga sebagai orang Indonesia, kita bangga untuk menampilkan apa yang kita bisa ya. Kita harus kibarkan merah putih kita di dunia internasional. Kita jangan kembali lagi hanya berupa cerita-cerita, berupa anekdot ya. Anekdot-anekdot yang tentu saja memprihatinkan kalau saya katakan. Anekdot kita di ruang-ruang seminar tentang Indonesia itu selalu sesuatu yang ganjil, sesuatu yang kurang memotivasi, sesuatu yang istilahnya except in Indonesia. Nah, istilah except in Indonesia itu kan satu pengecualian, bukan sesuatu yang baik ya. Saya kira itu adalah materi saya hari ini, karena ini hanya sebagai introduction Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan ya. Ya, dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu. Kebetulan untuk sesi pertama sampai pukul 10.25, setelah itu break sekitar 10 menitan. Pak Ipep barangkali menambahkan, atau Pak Denny. Kalau dari saya cukup ya. Terima Cukup, kasih oke. Pak Robi atas pencerahannya. Saya Baik. terpesona justru. Sampai nggak bisa bicara apa-apa nih. Bagus nih Pak Robi. Cuma nanti teman-teman bisa nggak di-share itu filmnya juga. Oke. Oke, nanti Satu kehormatan Pak Ipep, bisa sama-sama belajar nih di komunitas ini Pak. Siap Pak Robi. Ya. Siap. Saya banyak belajar nih dari teman-teman nih. Baik, kalau tidak ada, saya tutup sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam,